Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi kharatil alba fi ajaibi sun'ih fatahatil ukul fi baidai ata'ih wa man'ih wastaqamatil aqdamu tahta ahkami khabdihi wa raf'ih nawwa'a dalaila yakifal mustabshiru haitsu araf wadhara al-ibar liyatabir man tahaqqaq ila aina mutasarraf fasubhanahu min malikin qadara fahada wa akhafa min sarairi ilmihi ma akhafa wabda ma abda falahul fadlul awal wal akhir wal judul ladhi bahruhu zakhir awda'a asrar safwati min ibadih muhadarati judihi wa imdadih wa tawajal muqarrabaini min haqah min khasatih bitijani inayatih awsal al-basira ila haitsu yakhtar wa awla al-jamila man ahabbahu wa lu akhtar nahmadu hablan nastadi'u bidai su'ati misbahih bidai segelati misbahih wa nashkuru man humaya sulafati rahih yakunu wasilatan taqdimu biha alaih wa dahiratun nabuzu biha ladaih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha indahu wa sabakatan aktanisu biha rifadah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh wa jadahu Allah fadlan wa syarafan ladaih Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa adim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma tala'at nujum wa barazat min ma'nun al-gaibi ulum wa tasala muhibbun bihabibih amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam tajal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ajibullah ila ma da'akum sallu wa sallimu ala man bihi hadakum Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa qawlu ta'ala inna sholah tanha anil fahsya'i wal munkar wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza salahadukum falyabda bihamdillah wassana alaih summa li shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa la yad'u ba'da bima syaa
Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul mal wasyara yunbitani nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'al wal bakal. Sadaqallahul mawlana azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, menyambung dari pengajian yang kemarin tentang bab sholat, tetapi ini kita berbicara hikmah sholat. Kalau kemarin kita bicarakan tentang bab sholat, ini malam kita bicara hikmah dari sholat. Kemudian disambung kepada halaman 124, yaitu tentang sholat malam dan tata cara berdoa dan taat, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, insya Allah. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, menyambung meneruskan dari tentang hikmah sholat. Peristiwa sholat begitu agung dan besarnya dan tingginya kedudukannya, yang tidak diberikan kepada siapapun anugerah ini illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah, yang mana diturunkan itu yang diperintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk membawa surah atau Al-Quran. Tetapi perlu menjadi catatan, tapi sebelum Al-Quran itu diturunkan, peristiwa yang sangat besar yang menghidupkan daripada semua amal-amal. Karena peristiwa ini sangat besar, ini ada khususiahnya. Al-Quran pun khususiah, tapi Al-Quran ada di permukaan bumi, yang bisa dijelaskan di permukaan bumi. Tetapi perintah sholat ini adalah panggilan ilahiyah, yang mana Allah Ta'ala tidak melibatkan siapapun, hatta malaikat. Malaikat hanya bagian untuk mengantarkan, untuk mengiringi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dari langit turun ke bumi perintah sholat ini. Tetapi sholat ini khusus Allah Ta'ala akan berbicara wa kalami, yang mana ucapan Allah Ta'ala ini yang tidak boleh didengar siapapun. Dialog antara Allah wa Rasul yang malaikat Jibril pun tidak mampu untuk menerobos, yang mana tempat itu dinamakan mustawa. Setelah mendapatkan panggilan-panggilan yang mana Allah khusus kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya didengar oleh para nabi, diberangkatkan dari kota Mekah sampai kota Madinah, sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, yang sudah ditunggu dari para nabi-nabi, yang saat akan diberangkatkan demikian ini
sampai tanah yang dipijak atau batu yang dipijak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil Allah, semua bumi dan alam ini bergetar. Belum pernah terjadi semacam ini walaupun Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu mujizat yang luar biasa tentang sholat. Begitu saat akan dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala, mau diangkat, mau diberangkatkan ke langit, apa yang terjadi para hadirin? Batu yang diinjak, dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengikuti Nabi, ingin mengantar Nabi, ingin berangkat bersama Nabi. Stop! Allah Ta'ala tidak mengizinkan sehingga terbelah antara bumi, di antara batasan batu itu pecah tengahnya. Yang mana peristiwa itu alhamdulillah al-fakir masuk di antara pecahan di Palestina. Itu batu sobek di tengahnya, dan batu itu sekarang di dalamnya untuk orang khelwah, untuk berhalwat, untuk menjalankan uzlah, menyendiri, untuk munajat kepada Allah Ta'ala. Di atas bangunan dari batu itu ada satu ruangan, yaitu pertengahan itu. Bagaimana kalau sesuatu yang sobek di tengahnya? Itulah sekarang banyak orang alim-alim dan para wali-wali datang untuk situ untuk berziarah, untuk mengetahui peristiwa itu. Akhirnya sampai menerobos langit 1, 2, 3 sampai 7, batas sampai langit 7. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mampu lagi menembus dan mengantarkan sampai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan cahaya yang kami miliki, batasan yang kami untuk mengikuti Nabi hanya sebatas ini. Selanjutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menemui nur ala nur, dari cahaya dan cahaya. Hanya masalah yang apa kalau kita anggap sementara ini sepele tentang salat, tentang sembahyang. Padahal kedudukan sembahyang dan salat ini, betapa berat dan ujian-ujian yang telah melanda kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dirundung kesedihan, yang semua harus ditempuh dengan harga mahal, mata yang memucat, badan yang mengurus, perut yang mengempis, menahan diri sebelum diberangkatkan oleh Allah Ta'ala untuk menghadap kehadirannya. Untuk itulah hikmah dari sholat. Kalau kita sudah mengetahui tentang sholat itu, berarti ikut merayakan dan ikut memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu mengakui peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Nabi kita Muhammad SAW berhadapan dengan Allah. Yang semua nabi-nabi tidak pernah mengalami semacam itu. Untuk itu sudah jelas bahwa sholat itu adalah peristiwa Mi'raj, peristiwa Nabi yang diangkat ke langit. Bukan satu perintah Allah Ta'ala perintahkan Jibril turun untuk perintah sholat, tetapi Allah memanggil yang namanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi
Jadi kalau kita diperintahkan salah, berarti Allah memanggil kita untuk masuk nerobos ke langit 7. Maka benar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajil mu'min. Salat itu berangkat untuk menghadap Allah di langit. Jadi jelas kalau kita sholat ini adalah menuju ke makom-makom mahmud, makom yang a'la, makom yang tinggi di sisi Allah. Karena sholat itu yang mengangkat manusia menjadi derajat yang tinggi, karena peristiwa langit, bukan peristiwa bumi. Jadi sholat ini merupakan hikmah-hikmah yang bukan sekedar kita cuma menekuk badan sujud dengan berlaku santai dan mengangkat tangan, bukan seperti itu. Tapi sholat itu mempunyai kandungan-kandungan yang semuanya adalah peristiwa besar yang sebelum diberikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa tasbih Nabi Adam alaihissalam dengan bersin mengucapkan alhamdulillah. Begitu mendengar pujian alhamdulillah, disimpan di Sidratul Muntaha Lauhil Mahfuz. Kalimat yang terucapkan spontan untuk memuji Allah sudah alhamdulillah. Tapi sebelum alam dijadikan, malaikat sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Rukuk dan sujud sudah bertasbih kepada Allah. Mulai diciptakan nur daripada malaikat sudah menyebut subhanallah, sampai akhir kiamat dalam keadaan sujud. Ada yang rukuk, ada yang duduk. Malaikat sampai detik saat ini tidak pernah tidur dan tidak pernah putus, yang dinamakan hamalatil arsy, malaikat yang di aras mengucapkan subhanallah. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah yang akan bekal kelak nanti akan diberikan kepada kekasihnya, kesayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah disimpan bacaan-bacaan yang mengandung tahmid, tahlil, tasbih. Dua bagian alhamdulillah dengan subhanallah sudah dirapikan, sudah dijaga oleh berapa malaikat mukarrabin. Kelak akan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi belum menemui kesempurnaan. Berlaku Nabi Adam turun sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Begitu Nabi Nuh dapat perintah Allah untuk mengenalkan syahadat, untuk mengenalkan kalimat Allah, maka disebut umatnya, sebutlah kalimat la ilaha illallah, untuk dikenalkan supaya menyembah Allah. Pada saat itu semua menyembah api dan batu, menyembah berhala. Akhirnya bagian sedikit yang mengakui keesaan Allah, maka timbul yang namanya himpunan semua umatnya yang mengikuti Nabi Nuh, dikumpulkan di kapal itu. Nabi Nuh menyelamatkan umatnya, gagal untuk memberikan semuanya
untuk mengesahkan Allah Ta'ala kepada umat-umatnya karena tidak sabarnya. Maka kalimat la ilaha illallah, Jibril bawa kembali kalimat la ilaha illallah, masukkan dalam kotak lauhil mahfuz sidratil muntaha. Kami akan sempurnakan. Semua malaikat bertanya, ya Rabbul Alamin, untuk apa semua kalimat ini engkau simpan? Malaikat hanya bisa bertanya, tapi malaikat tidak berakal. Malaikat hanya bisa menuruti perintah, tapi malaikat tidak tahu apa arti perintah. Maka setelah itu, kurun waktu yang sekian ratus ribu tahun atau ratusan tahun, sampai terjadi peristiwa yang diakhirkan, yaitu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dapat ujian oleh Allah Ta'ala. Saking benar-benar menyintai anaknya, maka diperintah oleh Allah Ta'ala, sembelih kau punya anak karena engkau melupakan aku, kata Allah. Terkejut yang namanya wahyu ilahiyah. Maka jelas dalam surat Taubah, aku lebih kau cintai, kata Allah. Rasulku lebih kau cintai daripada anak istrimu, suamimu, keluargamu, hartamu, rumahmu. Aku akan cemburu, kata Allah Ta'ala, yang menyintai selain Allah dan Rasul. Maka kalimat la ilaha illallah ini disambung dengan malaikat untuk disampaikan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat menyembelih anaknya ditutup matanya karena tidak tega, karena tidak mampu anak kesayangannya semata wayang, berteriak Allahu Akbar, digantikan dengan kambing, dengan domba. Begitu terkejutnya peristiwa yang spontan menyebut Allahu Akbar ini, seluruh malaikat yang di aras mendengar. Terutama Allah Ta'ala mengetahui nabinya memuji kepada dirinya. Jibril, malaikat Jibril bawa itu Allahu Akbar ke arasku dan simpan ke aras ini di leuh. Untuk apa sebenarnya Allah Ta'ala membawa ini semua? Berlaku sampai Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim. Maka setelah peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah perintah salat. Salat ini mengandung kalimat tasbih yang sudah mulai zaman Nabi Adam disimpan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami berikan spesial, yang tidak ada bandingannya, yang sangat tinggi kedudukannya. Untuk itu yang semua sholat itu ada kandungan tasbih di dalamnya. Dari pertama menyebut kita takbir Allahu Akbar, itu sudah diambilkan peristiwa di mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Dimasukkan Al-Fatihah Alhamdulillah, itu di mana peristiwa Nabi Adam alaihissalam dalam spontan memuji kepada Allah.
Begitu pula Nabi Nuh untuk menyampaikan kalimat tauhid, la ilaha illallah, sudah dicetak sama Allah Ta'ala. Berapa waktu dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu subhanallah awaluha, yang mana awal itu semua malaikat sujud dan rukuk menyebut subhanallah. Ini tasbih malaikat yang sampai detik saat ini, sampai kiamat tidak akan mencabut kalimat tasbih ini dan sujud dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita rukuk dan sujud, jangan dianggap rukuk sujud ini malaikat pun tidak rukuk dan sujud, tapi justru rukuk dan sujudnya kita ini disertai walhamalatil ars, malaikat yang di ars pun rukuk dan sujud untuk mendoakan orang yang rukuk dan sujud ini dalam sholat. Masya Allah. Ini orang yang punya getaran iman di dalam hati dan jiwa, yang mempunyai pikiran yang normal, yang mengetahui dengan akalnya rukuk dan sujud ini bukan hanya jasad saja, bukan hanya dohir saja, tapi dimakrifatkan bahwa semua ini malaikat dan semua yang ada di ars sampai zaman Nabi Adam sampai kiamat tidak akan bangkit dari rukuknya dan sujudnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menghargai, meninggikan tentang nilai-nilai harkat sholat, sembahyang, wa'bud rabbak hatta yatikal yakin, sembah Tuhanmu sampai datang keyakinan pada dirimu. Jangan sholat, jangan kita ibadah, tapi keyakinan kita tidak kita miliki. Padahal perintah wa'bud, sembah Tuhanmu, rabbak hatta yatikal yakin, sehingga sampai datang menumbuhkan keyakinan yang besar yang mengalahkan semuanya. Untuk itu para hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, jadi jelas kalau orang sudah meremehkan sholat, orang menyia-nyiakan tentang sholat, berarti jelas memang tidak mau masuk di dalam golongan-golongan ahli langit. Berarti dia adalah ahli-ahli yang suka cinta di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itulah dimasukkan peristiwa itu. Subhanallah sudah ada, tahiyat kita syahadat sudah ada, semua itu pahalanya Nabi Ibrahim ada di sholat kita, pahalanya Nabi Adam ibadahnya ada pada sholat kita, pahalanya dari semua malaikat yang di aras ada pada sholat kita. Tauhid yang la ilaha illallah ada pahalanya Nabi Nuh. Seluruh manusia dihimpun, diselamatkan. Sampai dalam satu hadis dikatakan, siapa yang mau menyebut la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah, akan dihancurkan dan dibakar semua dosa-dosanya. Amin. Yang mau menyebut la ilaha illallah berarti golongan yang selamat. Udkhuluha bisalamin aminina, mereka masuk golongan selamat dan penuh aman. Disinilah letaknya dikatakan as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. As-salah
anil fahsyail munkar. Salat pun akan mencegah dari segala kemungkaran dan kerusakan, karena terlindungi oleh 4 bagian, yaitu tasbih. Jadi kalau kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kalimat aras, bukan kalimat yang di bumi. Semua malaikat yang di langit akhirnya mengumandangkan tasbih ini tiap malam, bergerak yang namanya tasbih ini untuk mengelilingi alam semesta ini. Kalau sudah berhenti tasbih ini, maka jatuhlah langit itu dan maka terjadilah kiamat. Karena ditahan, langit tidak ada tiang, bulan tidak ada tiang, matahari tidak ada tali, semua yang tergantung tidak ada, semua penjaganya. Semua yang mempertahankan ucapan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking dasarnya tasbih ini, sampai matahari pun tidak jatuh, sampai matahari pun tidak jatuh, bulan tidak jatuh, bintang walaupun kecil itu, planet kecil itu, besarnya 1000 kali dunia besarnya bintang satu. Kalau satu dijatuhkan di dunia ini, maka habis yang namanya dunia ini, gak kelihatan lagi. Tapi Allah Ta'ala memberikan jaminan, selama manusia mau bertasbih, selama malaikat bertasbih, kami selamatkan dunia ini pada hari kiamat. Maka Jibril, kata Allah Ta'ala, wa tanjul ilal ard, turun kamu ke bumi, sampaikan salamku kepada kekasihku, kesayanganku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan berita besar ini, bahwa kandungan tasbih pun mempunyai arti yang besar di dalam sholat. Begitu diterangkan satu persatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa tasbih itu, langsung kagumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa sadar terucap oleh mulut beliau, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini ucapan lidah seorang rasul, seorang nabi kita. Maka terhimpun tasbih itu sesudah kita membaca itu, dilibatkan dengan tasbih itu, diakhirkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada wirid apa saja yang bisa memberatkan timbangan kelak di mizan kecuali tasbih. Yang dosa kita penuh segunung dan penuh lautan buih dan sepenuh awan. Kalau sudah tasbih ini yang kita baca dimasukkan dalam mizan timbangan, akan tidak tampak lagi kejahatannya, karena berkat ucapan tasbih itu seluruh dilibatkan oleh Allah Ta'ala, karena malaikat yang di aras bertasbih. Untuk itu sholat hikmahnya, kandungan tasbih di dalamnya, dilibatkan oleh Allah sampai tasbih ikut dalam sholat kita, ikut dalam bacaan kita, ikut dalam ruku dan sujud, ikut dalam tahiyat akhir. Saking besarnya nilainya tasbih. Ini hikmah sholat. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, begitu tingginya kedudukan sholat ini kalau kita hayati. Bukan kita sholat sendirian, niat sholat tinggal baca nggak ngerti. Kapan inti menjadi khusyuk? Kapan kita mengetahui itu Tuhan?
Kapan kita mengetahui ibadah itu? Bukan syarat ibadah itu. Pengabdian secara jiwa, raga, pikiran kita, sampai roh kita pun sujud kepada Allah Ta'ala. Sampai bayi pun dalam kandungan, mulai umur 6 bulan, 5 bulan sudah tercetak jadi janin, sampai 9 bulan itu posisi bayi yang dalam kandungan itu diperintah sama Allah, roh sebelum tiupkan roh, setelah masuk bertasbih bayi yang di dalam kandungan tersebut. Kalau tidak bertasbih di dalam posisi sujud ini, bayi ini keluar berarti mati, tidak ada kehidupannya. Ini hikmah kita membaca subhanallah. Saking dasarnya itu, maka peristiwa yang semacam itu tidak bisa kita ingkari. Sampai betapa waktu demikian itu sangat hebatnya, maka menimbulkan satu kepekaan di dalam diri kita, akan mengalami satu sifat sensitif di dalam diri kita, akan mengalami gerakan-gerakan dalam diri kita. Karena tasbih yang menggerakkan itu tidak akan bisa keluar dari tasbih, lingkaran tasbih itu, karena Allah Ta'ala sudah memelihara yang namanya manusia ini. Sampai dalam kubur diselamatkan, sampai mahsyar diselamatkan, sampai sirat diselamatkan, sampai mizan diselamatkan, masuk surga diselamatkan berkat sholat dan tasbih yang ada di dalam diri kita. Sampai ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita sudah sholatnya kita tinggalkan, apa kita masih punya utang? Wajib qadha, wajib mengganti. Karena saking besarnya kedudukan yang namanya sholat ini di sisi Allah, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, inilah hikmah sholat. Peristiwa sholat ini, di mana ada seorang aulia, seorang wali Allah, orang yang sudah dekat sama Allah, orang yang sudah dekat dengan kasih sayangnya Allah, yang sudah dunia menyerah kepada wali-walinya Allah, yang gak butuh dunia lagi yang namanya wali-wali Allah, yang beliau diberikan amanah untuk menutupi kewaliannya. Dia hanya sekedar sebagai syarat untuk dunia. Beliau itu menjual berlian, jual beli berlian yang besar. Ada yang sampai 5 karat, ada yang sampai 100 karat. Satu saat seorang Pak Haji digoda sama syaitan, yang mana syaitan ini tidak akan bisa gampang. Kalau disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu masih utuh, yang namanya syaitan belum. Itu Pak Haji wiritannya juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau bacanya sambil santai, syaitannya lebih dekat di geger kamu, di leher kamu, mencekek. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonirrajim. Dengan mengucapkan betul-betul berlindung kepada Allah, baru syaitan menjadi hancur. Kalau kamu sekedar mau sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril jinnati wan nas. Iblisnya makin besar itu para hadirin. Numpang di ayat, tambah enak dia naik mercy. Orang yang bacanya lalai itu ibarat iblis naik mercy. Masya, itu kendaraan malaikat.
Setiap manusia ini dibantukan oleh Allah Ta'ala itu 160 malaikat. Setiap kelopak mata 7 malaikat. Semua anggota badan ada 7 malaikat yang berjumlah 160 malaikat. Jadi kalau kita sholat ini ada yang membarengi, yang mengikuti 160 malaikat. Kalau kita, hati kita nggak lalai. Kalau hati kita ini kemana-mana, itu kendaraan Rolls Royce bagi yang fasih. Bagi yang nggak fasih, kendaraan terserah, motor atau sepeda motor atau oplet atau kendaraan umum. Baca kalau sambil santai dan lalai itu, iblis naik kendaraan untuk segera cepat datang ke inti. Itu hikmah sholat. Jadi betul-betul hati ini harus betul-betul waspada untuk berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, hari Jumat, karena besok sudah hari Jumat, yang mana seorang Pak Haji ini, iblis menyerupai seorang haji juga datang kepada rumahnya dia dengan menawarkan diri. Tahu si Pak Haji ini hobinya adalah berlian. Masuk setiap hobi yang kamu senangi, di situ kendaraannya iblis serang. Ingat itu. Begitu langsung ditawarkan karena sahabat, padahal sahabatnya nggak ada. Iblis menyerupai sahabatnya. Mau berangkat Jumat, begini Pak Haji, lebih baik kita mampir dulu di toko berlian. Saya mau beli berlian. Ini iblis yang menyerupai temannya. 4 bagian iblis ini. Setan jin ini bisa jadi 4. Yang satu bisa jadi ular, bisa jadi kelabang, ya. Jadi-jadian. Yang ketiga berupa angin. Yang keempat berupa kesenangan. Masya Allah. Tapi kalau iblis sudah masuk di dalam tubuh manusia, 4 bagian ini ciri. Punya mata gak bisa melihat, punya telinga gak bisa mendengarkan nasihat, punya hati beku gak bisa menerima apa-apa yang dari Allah, punya pikiran gak pernah tafakur kepada Allah kecuali yang dipikirkan cuek. Iblis sudah besar di 4 bagian ini. Ini yang bahaya di tubuh manusia. Kalau kamu melihat iblis berupa itu, hati-hati. Kalau dibunuh ular itu jin, hati-hati. Ada lipan itu bisa dibunuh jin. Angin datang bisa kemasukan kesurupan. 4 bisa melupakan Allah Ta'ala. 4 yang terjadi pada manusia ini. Tadi ingat-ingat. Akhirnya Allah Ta'ala menumpahkan di dalam ayatnya ancaman. Kalau sudah 4 yang dikuasai oleh iblis di dalam tubuhnya, maka akan kami kunci dan kami tutup dia punya mata, kami tutup dia punya telinga, kami tutup dia punya pikiran, kami tutup dia punya hati. Mati, beku. Masya Allah. Mudah-mudahan ini hikmah sholat. Setelah itu iblis membawa yang namanya Pak Haji ini, yang sama ini, datang untuk mampir di tempat tubuh berlian. Kan waktunya masih jam berapa Pak Haji? 10:30. Kita masih sempat kita datang ke sana. Akhirnya diambil 50 kerat
Harganya berapa 50 gram? Itu sekitar 70 miliar. Pak Haji nggak usah bingung, kami yang bayari. Masya Allah, iblis bisa bayari karena ingin menjatuhkan. Yang mana Pak Haji ini ahli, gak pernah meninggalkan wudhu, gak pernah meninggalkan di masjid 5 waktu, gak pernah meninggalkan zikir istiqomahnya, gak pernah meninggalkan satu kali pun. Kami akan hancurkan kesenangannya dia, yaitu senangnya berlian. Kami akan beri berlian, kata iblis. Masya Allah. Masuk di toko, wali keluarkan berliannya, dikeluarkan. Iblis mengeluarkan uang, karena uang itu banyak, 70 miliar. Ngitungnya nggak cukup setengah jam. Cukup nggak kalau 70 miliar itu setengah jam? 1 miliar aja bisa 1 jam. Begitu dihitung-hitung belum sempat datang sampai 1/4 dari uang itu, adzan dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang wali begitu mendengar ada satu kalimat Allah, gemetar dia punya sendi, gemetar dia punya jiwa, gemetar dia punya roh, gemetar dia punya pikiran. Kelak aku akan berhadapan dengan Allah. Begitu mendengar kalimat adzan, lagi ngitung duit, langsung, Pak Haji maaf, kembalikan berlian saya, uang saya kembalikan. Perniagaan yang sudah jelas di dalam surat Jum'ah, tinggalkanlah saat adzan Tuhanmu memanggil kamu. Tutuplah perniagaan kamu, kesibukanmu, sesungguhnya penuhilah panggilan Tuhanmu. Ayat yang begitu jelas di surat Jum'ah. Maka dilepaskan yang namanya berlian, dikembalikan sama si iblis. Uangnya dikembalikan sama iblis. Iblisnya pun mengembalikan yang namanya berliannya itu. Pak Haji, ini saya beli, saya senang betul untuk menjatuhkan agar Jumatnya hilang, agar ibadatnya hilang, yang tidak bisa diulang, yang gak akan bisa dapat ditemui lagi, hanya karena untung berlian. Ini yang sudah usaha, yang sudah punya uang besar. Kalau kita ini yang usahanya pas-pasan, kerjaan pas-pasan, udah berani lagi ninggalin Jumat sampai 3 kali, letakkan dia stempel neraka di dahinya bahwa dia bukan golongan umat Nabi Muhammad SAW. Seorang wali Allah begitu dasarnya, langsung ditarik dia berlian di depannya iblis ini. Dia mengatakan, kalau engkau terus menghalangi aku untuk sholat Jum'ah, bahwa Allah itulah yang menjadikan aku, yang memberikan kekayaan pada diriku, dengan sholat Jum'ah itulah aku yang dimuliakan oleh Allah. Semuanya harta yang aku miliki itu adalah haknya Allah. Berarti ente yang di depan saya ini setan. Langsung, Masya, kira-kira kalau kamu punya teman kamu gitu, berani nggak ngomong setan? Berani nggak kira-kira? Nggak berani. Jangan-jangan nanti nggak dapat jatah. Masya Allah. Jual roti, jual es, jual apa saja, begitu Allahu Akbar, lempar yang namanya gelas, lempar
lempar piring, lempar ini semuanya, tinggalkan segera untuk memenuhi panggilan Allah. Sanggup enggak? Sanggup apa enggak? Jadi yang beli dawet pun, yang beli es pada Jumat ada adzan, setan yang di depan kamu. Masya Allah. Ingat itu. Namun di kiai pun Jumat pada saat adzan itu tamu setan. Masya. Kalau kiainya ikut nimbrung juga sampai selesai daripada Jumatan, itu kiainya ketemu laporan setan, laporan sama Dracula. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak ini kalau sudah mau Jumat jam 10 berangkat. Jam 10 berangkat di teras masjid. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid baru salat duha. Jangan dihitung 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai adzan hayya 'alas shalah kita doa. Allahumma Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini ya Allah, kayakan aku bihalalikan haramika wa bita'atika an ma'asatika wa bifadlika amman siwaka ya arhamar rahimin. Ini waktu adzan hayya 'alas shalah. Siapa yang berdoa di antara pertengahan adzan yaitu hayya 'alas shalah, aku malu tidak mengabulkan doa daripada hambaku. Masya Allah. Mudah-mudahan itu bisa. Ini enggak mau Jumatan jam 1 kurang seperempat, khatibnya sudah doa. Akhirnya kamu ditanya istrimu, sudah Jumatan Pak? Sudah, mampir beli es. Masya Allah. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, ini hikmah. Kami teruskan. Begitu saat itu di hadapan itu adalah iblis, maka berlian yang 50 gram itu diambilkan batu sama wali ini. Gara-gara inilah yang akan menghalangi aku untuk menghadap Allah. Gara-gara benda ini yang untuk aku sujud sama Allah Ta'ala. Hei iblis, kau lihat, kalau aku mentinggalkan uang kamu, lebih berat uang kamu. Demi Allah nyawaku digenggam Allah. Kamu lihat sekarang berlian ini sangat berharga dan sangat menarik. Tapi kau ketahui, semua apa yang di dunia ini tidak ada yang menarik. Diambil namanya berlian, dipukul, dihancurkan, buang, habis. Tidak ada harganya ini dibandingkan dengan hayya 'alas shalah. Dipanggil oleh Allah Ta'ala, dipecah yang namanya berlian yang 70 miliar, dipecah. Masya Allah. Kalau kamu jangan 70 miliar, 70.000 aja kamu kalau beli apa-apa kamu ladeni sampai Jumat hilang. Masya. Mudah-mudahan itu lebih berat daripada Allah Ta'ala, daripada dunia. Dipecah berlian. Senyum. Hafid, Allah menjaga aku. Allah telah membuat kemenangan kepada aku, sehingga tersenyum wali itu berangkat sambil menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, datangi masjid. Itu berlian sudah pecah, gak dilihat lagi sama wali itu. Masya Allah. Gak kayak kamu ya, yang kamu gepuk itu jeruknya, berliannya kamu simpan. Lain itu, ya kan? Hah? Untuk itu kita tahu hikmahnya sholat, betapa besarnya kedudukan sholat itu, sehingga wali Allah itu tadi Allah Ta'ala menggantikan bukan lagi yang 50 gram,
tapi 10 kali lagi batu ada yang memberi sama wali Allah. Itu karena janji Allah, barang siapa yang memenuhi panggilanku, barang siapa yang memenuhi dari seruanku, maka aku tidak segan-segan, aku akan memberikan kepada dia sebelum dia meminta dan memohon. Masya Allah. Ayo mikir, nggak kerja pusing, nggak punya duit pusing, tapi nggak sholat nggak pusing. Bingung nggak saya ini? Benar apa enggak? Kalau nggak kerja pusing, nggak punya duit pusing, nggak punya belanja pusing, tapi nggak sholat nggak pusing. Kamu ini manusia apa ketek? Ngerti? Anjing aja tahu syukurnya kok. Kalau anjing dikasih makan tiap hari, kasih minum, setia sama tuannya. Duduk kamu situ nurut, berdiri kamu sana nurut. Anjing gak punya akal. Kamu dikasih rezeki ada, dikasih rumah ada, dikasih senang ada, nurut kok nggak mau. Berarti ente kalah sama dia. Pikirin sendiri. Mudah-mudahan ini semua termasuk yang ngaji-ngaji ini orang-orang yang patuh sama Allah Ta'ala. Patuh kalau dikasih uang, ya. Kalau nggak ada uangnya nggak patuh lagi, ya. Mudah-mudahan ini semuanya nasihat ini hikmah sholat, agar kita tahu sholat itu punya kedudukan tinggi. Pasti orang yang menjaga sholatnya pasti kaya raya. Masya Allah. Kalau sholatnya itu gak khusyuk, pasti kayak apa gak tahu saya. Kalau sholatnya gak karuan, pasti kayak apa itu, ya. Dibilangi mukanya manusia bukan, ya. Nah, mudah-mudahan itu semuanya kayak apa terserah kamu. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.